Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Kurniawan Nurza, NIM 21042235. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya tentang SIM dan konsep competitive advantage. Yang pertama, panduan umum untuk desain organisasi. Apabila apabila organisasi menghasilkan produk yang standar atau menyediakan pelayanan yang terstandar di mana produk atau layanan jarang berubah dan hanya perlu konsisten, dan organisasi harus menghasilkan dalam jumlah besar atau memenuhi banyak pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama. Maka desain organisasi yang sentralistis, terstandarkan, dan formalistis merupakan pilihan yang lebih efektif karena dengan demikian ada kontrol yang lebih besar terhadap produk dan layanan. Yang pertama, perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Yang pertama, organisasi publik. Lingkungan dalam organisasi publik. Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi. Proses penciptaan nilai adalah organisasi publik melalui proses birokratis. Yang kedua, tujuan yang dilayani adalah citizen. Dan yang ketiga, memiliki fungsi atau departemen publik seperti bagian kependudukan dan bagian keuangan negara, dan bagian sistem informasi pusat pelayanan publik, dan bagian sistem informasi kepegawaian. Yang selanjutnya, organisasi privat. Lingkungan dalam organisasi privat adalah proses penciptaan nilai dalam organisasi privat. Menitikberatkan proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar. Yang kedua, tujuan yang dilayani adalah pelanggan. Dan yang ketiga, memiliki fungsi atau departemen bisnis seperti departemen produksi, departemen pemasaran, dan lain-lain. Perbandingan web antara organisasi publik dan swasta. Organisasi publik bahwa negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikan kepada rakyat demi kesejahteraannya. Oleh karena itulah, institusi pelayanan publik bertanggung jawab kepada otoritas politik dan hukum. Yang organisasi privat yang memiliki web khusus menjadikan sebagai proses pengenalan kepada masyarakat untuk daya tarik produk yang mereka jual, agar masyarakat lebih terbiasa dalam mengenal mereka. Selanjutnya, sistem informasi pemerintahan dalam penerapan EKTP. SIAK merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam satu jaringan internal. Di dalamnya, semua data kependudukan di daerah-daerah saling terkoneksi, mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten dan provinsi. Dengan SIAK, data kependudukan dari Sabang hingga Merauke bisa dilihat dan dimonitor dari pusat. Pemanfaatan SIAK tidak hanya dimonopoli Kementerian Dalam Negeri, seluruh kementerian yang berhubungan dengan data kependudukan bakal dapat memanfaatkannya. Selanjutnya, pemalsuan KTP juga bisa dihindarkan. Jika terjadi kehilangan kartu, maka orang yang menemukan kartu EKTP milik orang lain tidak dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dalam kesehatan. SIM kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakaian terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Keunggulan penggunaan SIM dalam kesehatan. Yang pertama, dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit secara akurat dan tepat. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dapat menyimpan database tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit mulai dari pasien, karyawan yang terdiri dari data rumah sakit, data administrasi, data aset rumah sakit, dan lain-lain. Yang keempat, dapat mengangkat brand image tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit tersebut secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas modern. Dan yang kelima, dapat mengurangi beban kerja subbagian rekam medis dalam menangani berkas rekam medis mulai dari subbagian yang paling direpotkan yaitu coding, indexing, filling, dan lain-lain. Prinsip umum dalam penyempurnaan sistem informasi kesehatan online yaitu, yang pertama, sistem informasi kesehatan online bagian integral dari sistem kesehatan. Yang kedua, setiap data atau informasi yang dikumpulkan harus jelas kegunaannya. Yang ketiga, sistem perubahan dalam pencatatan dan pelaporan harus dikaitkan dengan peningkatan upaya pelayanan kesehatan dan tidak menghilangkan informasi yang penting. Yang keempat, desain sistem informasi kesehatan online harus disesuaikan dengan kemampuan manajerial unit pelaksanaan. Yang kelima, tidak terjadi duplikasi data. Dan yang keenam, kemampuan menggunakan alternatif sumber data lain, misalnya hasil survei, sensus, dan sumber data sekunder lainnya. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dalam pariwisata. E-tourism dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers,
dalam bentuk telematika dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Manfaat SIM bagi pariwisata. Yang pertama, bagi wisatawan untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya. Dan yang kedua, bagi industri pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.